Setelah dari tutorial kemarin, hari ini kita akan lanjut ke tutorial yang berikutnya, masih tetap Excel, yaitu kita membuat tabel penjumlahan, tabel pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, ini kok banyak banget. Oke, kita mulai dari penjumlahan sama pengurangan. Ini sangat dasar dan sangat gampang banget. Setelah tabel, kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum paham tabel, bisa langsung aja klik di video sebelumnya di part 1, yaitu membahas tentang pembuatan tabel. Sekarang kita lanjut di sheet yang kedua. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya sudah buka aplikasi dari Excel, kalau misalnya mau bikin lagi di sheet yang baru, teman-teman tinggal aja klik di bagian bawah ini, ada plus, dan di sheet ini kalian bisa klik kanan, lalu pilih rename untuk mengganti namanya. Di sini adalah penjumlahan. Oke, ini ya, ini adalah tabel penjumlahan. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita bikin dulu teksnya, tabel penjumlahan seperti ini. Nah, jika sudah, lalu di sini kalian bisa ketikkan hasil. Oke, sudah ada hasil, ada tabel penjumlahan. Nah, sebelum kita masuk ke angkanya, gimana kita bisa merapikan dari tulisan ini kok ada yang terpotong karena garisnya. Nah, teman-teman tinggal blok aja kayak gini. Ini ya, nanti coba dulu. Arahkan kursornya ke bagian B, ya, bagian sel B ini. Lalu klik kiri tarik. Jadi ini diklik kiri, lalu tarik ke C. Setelah itu kalian arahkan ke bagian batasnya. Batasnya antara C sama D. Dan pastikan bagian D tidak terblok atau diblok juga. Dan arahkan kursornya sampai membentuk seperti garis hitam dan ada panahnya. Dan teman-teman tarik aja, nggak usah panjang-panjang, tarik segini cukup. Dan ini di sini sudah membuat celah. Jadi yang tulisan tabel penjumlahan tidak sampai terpotong oleh garis. Kalau misalnya ini masih kelebaran, bisa tarik aja ke sini, seperti ini. Oke, sudah. Oke, lanjut aja. Di bagian sel di B4 sama C ini, itu kalian bisa isi. Misalnya, kita isi angka 5, lalu di bagian kolom, ya, kolom ini, kolom C, C4 ini sebutannya sel. Ini kalian isi aja 5. Gini. Nah, jadi ini ada angka 5 di bagian B4 sama ada angka 5 juga di bagian C4 juga. Nah, hasilnya itu di sini. Nah, gimana kita pakai rumusnya? Kita pakai rumus sum. Jadi teman-teman pencet sama dengan dulu. Setelah sama dengan, teman-teman ketikkan sum. Ya, sum seperti ini, SUM ya, sum. Lalu buka kurung dengan cara shift-nya ditahan dan pencet angka 9. Ya, ini ada tombol kombinasinya. Lalu setelah dibuka kurung, teman-teman tinggal lanjut aja di sini. Tarik ya. Jadi klik kiri. Jadi klik kiri aja. Klik kiri, lalu tarik ke samping. Klik kiri, tahan, dan tarik ke samping kanan. Sampai di sini membaca, di sini ada sel atau number B4, B4 sama C4. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa tutup kurung, ataupun kalau misalnya nggak pakai tutup kurung, langsung di enter aja. Otomatis hasilnya langsung keluar. Nah, ini adalah hasil otomatisnya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, di sini ada angka 7. Ya, tadi kan 5 diganti 7. Harusnya 7 tambah 5 ini 12. Tinggal di enter, maka akan otomatis hasilnya akan ganti juga. Misalnya di sini, angka 4. 7 tambah 4 harusnya 11. Otomatis akan ganti. Misalnya kita ganti pakai angka 10, lalu di sini akan jadi 14. Terus yang 4-nya kita ganti 10 juga. Maka harusnya hasilnya 20, lalu dipencet enter. Oke, sudah jadi ya. Lalu gimana membuat tabelnya? Ya udah teman-teman tinggal klik kiri di bagian B2, klik kiri tahan. Misalnya aku mau bikin 3. Maksudnya ada di bagian sini 1, lalu ada 2. Jadi ada 3 angka yang dijumlahkan. Lalu klik aja di bagian sini, tabel, lalu all border seperti ini. Sudah, tinggal diblok lagi, lalu kita tata lagi.
paragrafnya, paragraf tengah seperti ini. Nah, untuk tabel penjumlahannya gimana nih kok sampai keluar? Kita pakai menu Merge and Center. Caranya kita blok dulu dari B2 sampai ke C2 seperti ini. Lalu kita klik Merge and Center. Oke, sudah, hasilnya rapi. Setelah itu kita masukkan lagi angkanya. Misalnya 20, lalu sebelahnya itu kita pakai angka misalnya 10. Lalu di sini 30, kita pakai angka sebelahnya lagi 10. Kalau misalnya kita mau menghitung satu-satu, itu kan pasti susah. Oke, sebelum itu aku tuliskan di sini rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan sum ini ya, lalu ada B4 titik 2 itu sama C4. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah rumus sum ini adalah penjumlahan. Kita kalau misalnya mau pakai rumus diawali dengan sama dengan. Ya, maksudnya diawali dengan simbol sama dengan. Lalu sum ini berlaku untuk penjumlahan aja. Lalu buka kurung, kalian blok aja kayak gini. Akan otomatis di sini akan terisi sendiri, yaitu B4.2 sampai C4. Dan C4-nya kan di angka sini. Lalu kalian tinggal enter, hasilnya jadi 20. Oke. Nah, jika sudah kalian pakai rumus ini, ya, terus kalau misalnya mau ngisi di hasil berikutnya, kalau misalnya kita masih ngetik kan kelamaan. Kalian tinggal aja klik di angka 20, ya. Ini tak zoom lagi di angka 20. Lalu kalian arahkan kursornya ke bagian pojok kanan bawah yang ada hijau kecil. Itu kalian arahkan sampai kursornya menjadi plus warna hitam. Kan kalau ini kan plus warna putih. Jadi seperti ini. Lalu klik kiri tahan, kalian tarik ke bawah. Nanti hasilnya akan otomatis keluar. Oke? Seperti itu. Jadi seperti itu untuk tutorial membuat tabel penjumlahan. Sesederhana itu kalian bisa coba mau bikin angka berapapun. Misalnya di sini angka 30 tak ganti angka 5, otomatis hasilnya akan jadi 15. Akan mengganti otomatis. Kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi secara manual, nggak perlu. Jadi di Excel itu selain kita bisa membuat tabel tentang daftar pelajaran, daftar piket, ya kan, terus jadwal kegiatan, kita juga bisa membuat tabel hitung-hitungan seperti salah satunya tabel penjumlahan. Oke, ini rumusnya. Semoga kalian bisa memahami video ini dan mau belajar, dan kalian silahkan coba aja. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen dari video Diantaronet ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tetap dapat informasi dan notifikasi video-video terbaru dari Diantaronet. Ini rumus penjumlahan. Ya, ini. Untuk angkanya tidak terpatok, yang penting kalian bisa pakai sama dengan dan sum. Lalu ini adalah hasil dari kolom atau sel yang kalian blok seperti ini dan hasilnya seperti ini. Ini rumusnya, hasil rumus, dan ini adalah hasil hitungannya. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian bingung, langsung aja kalian komen-komen di bawah, dan kalian bisa dapat beberapa review video-video di tutorial berikutnya. Thank you, sampai jumpa.